Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita yang dilaksanakan berupa donasi senjata untuk calon guru penggerak. Yang ada hari ini setelah kita ada salah seorang guru penggerak yang sedang melaksanakan tugasnya, menyelesaikan kegiatannya. Yang di sini kan kita bisa sendiri adanya diseminasi budaya positif, kegiatan-kegiatan yang perlu kita pahami bersama nanti dan akan dipaparkan oleh beliau seorang penggerak ya. Kita harus tahu, dan bahkan saya memberikan motivasi kepada yang lainnya ini kan ya, dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, alhamdulillah itu kan ya, ini bisa menambah sebuah wawasan keilmuan yang memang saat ini kita perlukan. Jadi bukan hanya sekedar mengejar sertifikat saja gitu kan, gitu. Tapi kan dengan mengikutinya kegiatan guru penggerak, alhamdulillah ini kan kita bisa menambah sebuah wawasan keilmuan yang apalagi sekarang ini kan sangat dituntut adanya perubahan-perubahan sistem dalam pendidikan kita. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu guru yang masih belum ini ya, yang masih belum, karena memang masih sekarang ada terbuka ya, masih terbuka untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, masih muda-muda ini kan ya, silakanlah saya memberikan dorongan ya, bisa berupa doa ataupun ya fasilitas yang di sekolah kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan guru penggerak saat ini. Alhamdulillah sekarang kan Padang sudah beberapa hari mengikuti kegiatan mungkin, atau sekarang tinggal beberapa bulan lagi menyelesaikan kegiatan ini, dan sekarang sudah masuk kepada modul 1.4 ya, 1.4 tentang masalah diseminasi budaya positif ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang ya, yang sudah bersedia atau beliau sudah mengikuti bahkan mungkin perjuangan untuk menjadi guru penggerak dan lainnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan yang lainnya bisa mengikuti. Bahkan sini ada beberapa orang yang sudah kan, Pak Iqbal, kemudian Bu Siti sudah kan itu. Alhamdulillah itu kan berarti secara penyelenggaraan sekolah kita kan sudah menambah orang-orang yang ya menjadi guru penggerak, dan nantinya ilmu-ilmunya kan kita bisa kita terima ya, terapkan nanti dalam kegiatan belajar di kelas masing-masing. Insya Allah tidak ada hal yang memang pada prinsipnya tadi kan memang di awal saya katakan bahwa untuk guru penggerak itu memang asal kita bisa membagi waktu, gitu kan? Asal kita bisa membagi waktu, insya Allah tidak akan meninggalkan tugas pokok yang utama. Makanya saya sedang memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan kepada Bapak Ibu yang masih belum. Jadi kan tidak ada istilahnya ASN sama saja, semuanya kita diberi peluang kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Ada kesempatan kan ya, ada kesempatan, silakanlah Bapak Ibu guru bisa daftar. Bahkan mungkin saya sudah berpengalaman beberapa orang bisa bertanya bagaimana supaya pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini kan kita bisa melaksanakan sebagai apa yang kita harapkan tadi. Itu yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Adam, kemudian Bapak Ibu semuanya yang sudah siap untuk menerima semacam arahan lah, semacam apa, sharing mungkin ada pengalaman-pengalaman
yang pernah ibu bawakan dalam kelas saat ini kan sekarang bisa dimusyawarahkan atau diskusikan dengan salah seorang kalau guru penggerak biasanya kan kedua-dua ini sambil kita menerima hal-hal yang baru, aturan-aturan baru di sistem pendidikan saat ini yang memang ya mau tidak mau kita harus menerima sistem yang memang saat ini sudah berjalan. Jadi kita tidak menonton untuk pertahankan hal-hal yang dulu kan gitu. Karena kan ini perubahan-perubahan kurikulum, perubahan-perubahan dinamika kehidupan yang berbeda, berarti kita perlu ada sebuah penyesuaian yang saat ini mau dilakukan gitu ya. Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Silakan kepada Bapak Ibu bisa lebih menyimak nanti apa yang disebut dengan budaya positif, kemudian apa yang cocok kita digunakan untuk melakukan hal yang termasuk ke dalam budaya positif. Banyak macam-macamnya, jangan salah mungkin itu sudah kita laksanakan, hanya mungkin belum terprogram kadang-kadang ya. Tapi kalau kita dengarkan arahan-arahannya mungkin akan lebih terprogram, lebih terinci dan kita bisa melaksanakan sebagaimana mestinya. Itu bisa saya sampaikan sekedar pembukaan ya. Dan dengan ini saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak di SM di Waliom dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif dari Pak Dadang. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa istilahnya saya memberanikan diri bermaksud tidak untuk menggurui Bapak Ibu ya? Tidak, tapi ini hanya sebagai sharing karena fenomena yang terjadi di sekolah kita itu sudah cukup, menurut saya sudah cukup untuk diingatkan kembali. Karena kemarin-kemarin istilahnya sudah mulai terkondisikan siswa, tapi dengan adanya pertukaran misalkan murid baru dan istilahnya dari kelas 8 ke kelas 9 naik, hal-hal yang tidak diinginkan sudah mulai bermunculan juga ya Bapak Ibu ya. Nah di sini mohon maaf sekali lagi istilahnya tidak berniat untuk menggurui, cuma istilahnya kita berbagi saja apa yang harus kita lakukan ke depan supaya apa yang menjadi misi dari sekolah kita itu tercapai Bapak Ibu ya. Kita mulai saja. Nah di sini budaya positif Bapak Ibu ya. Nah budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar mandiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa istilahnya sekarang digaungkan terus-terusan Bapak Ibu ya budaya positif seperti itu? Kalau misalkan dilihat dari kalimatnya, kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid, kadang-kadang kita terjebak dengan apa kalimat ini Bapak Ibu? Karena misalkan dengan istilahnya guru itu harus mengalah pada murid. Nah sebetulnya tidak seperti itu sebetulnya. Karena istilahnya ada langkah-langkah, tetap saja istilahnya kita sebagai guru itu bukan sebagai apa ya center. Kalau dulu kan istilahnya guru segalanya gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau sekarang itu memang istilahnya ada lebih kenapa harus ada keberpihakan kepada murid, sebetulnya dari dulu juga sudah ada. Cuma berbeda istilah saja. Dan yang paling yang paling kita tidak bisa hindari itu adalah kodrat zamannya yang sekarang berbeda Bapak Ibu. Kodrat zamannya, kalau zaman dulu istilahnya anak siswa di JW pun tidak bermasalah, kalau sekarang kan bermasalah. Kalau sekarang ya, nah ini jadi seperti apa? Nah di sini budaya positif ini ada beberapa Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Terus di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan sekitar restitusi. Nah di sini disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah Bapak Ibu mungkin dulu pernah ingat ya Bapak Ibu pas waktu dulu itu ada permainan seperti ini, ya mungkin Bapak Ibu bisa berhadapan-hadapan dengan rekan-rekannya, boleh? Nggak apa-apa. Ini yang bisa aja. Itu kita lakukan. Yang sebelah kanan saya mengepalkan tangannya, terus disodorkan ke temannya yang di depan, rekan yang di depan. Rekan yang disodorkannya itu, tolong bukakan itu. Tolong bukakan itu. Ada yang bisa membukakan rekannya? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Coba yang cepat membukanya ada? Ada yang bisa? Bapak Ibu bisa bertanya kepada rekannya, kenapa tangannya itu kok susah dibuka? Ya ada yang ini saya menggunakan sesuatu ini milik saya. Kenapa tidak bisa dikasihkan? Tidak semudah itu diberikan kepada temannya. Karena yang memegang itu punya keyakinan ya, ini milik saya. Kenapa harus berbagi dengan kamu? Misalkan seperti itu ya. Nah ini di dalam keyakinan. Sama dalam pembelajaran di sekolah pun sama sebetulnya. Kalau misalkan anak punya keyakinan positif, saya yakin apa yang kita sampaikan itu pasti nempel. Tapi kalau misalkan dalam dirinya sudah memblok, kita pakai pola pun Bapak Ibu sampai karakter cirinya itu istilah tidak akan nempel. Nah itu jadi keyakinan yang dibangun oleh kita terhadap siswa itu mau seperti apa? Kalau keyakinan positif insya Allah. Nah di sini ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, miskonsepsi. Nah ini miskonsepsi terhadap ini ya Bapak Ibu. Nah di sini ada guru mengontrol murid dulu ya Bapak Ibu ya. Terus bahwa semua penguatan positif dan bermartabat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang kita, nah di sini miskonsepsinya. Kan ada yang berpendapat bahwa disiplin itu harus dipaksakan. Karena yang terjadi di siswa-siswi kita itu Bapak Ibu, mereka tidak punya tujuan, harus mau sekolah pun apa, karena datang ke sekolah itu hanya 3 enaknya, berangkat, istirahat, sama pulang. Mereka semangat gitu, tidak punya tujuan. Karena ini ya, tapi di sini ada yang miskonsepsi bahwa salah satunya ini kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ini miskonsepsinya. Kadang-kadang istilahnya saya sendiri pernah melakukan hal yang seperti itu. Kita teriak-teriak depan orang banyak, menyalahkan anak, dan kita tujuannya positif. Tetapi yang pernah dilakukan oleh saya itu ternyata kurang tepat. Jadi di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ternyata guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan yang tadi. Kalau kita misalkan si siswa kita itu sudah memblok dirinya, nggak males, kita teriak pun tidak bisa, dihukum pun tidak akan. Saya pernah mendengar dulu pas waktu psikolog masih di sini. Jadi kewajiban kita itu hanya mendoakan, kita doakan saja bahwa siswa kita dapat hidayah, gitu ya. Nah di sini ada semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha agar mengulangi sesuatu yang tertentu. Usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah ini ya, yang selanjutnya bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata
Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita hindari itu ini, Bapak Ibu. Ya, kami pernah istilahnya diskusi dengan siswa kita. Ternyata mereka menangis, Bapak Ibu. Ke rumah, bukan di rumah lebih banyak, misalnya untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Nah, balik lagi tadi Bapak Ibu ya, kalau misalkan hal itu bisa terjadi tatkala ada kita. Kalau dipaksa itu, contoh misalkan siswa kita dalam berpakaian selalu dikeluarkan. Pas melihat si Dadang kabur, si Dadang datang masuk. Karena ya itu tadi saya memaksakan dan yang mana masukin baju. Gitu ya. Nah, apa ya berarti seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu ya, menurut keterangan Kopi mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas sekarang adalah zamannya sekarang. Zamannya gadget kalau itu ya, tidak bisa disamakan dengan zaman kita, zaman milenial, Bapak Ibu. Gitu, gimana pun juga ya. Nah, ini stimulus responnya seperti ini ya. Kita lanjut saja. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin sekolah kita. Kemarin kita sudah dibahas dalam rapat ya bersama Bapak Ibu ya, disiplin apakah telah efektif? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini sebagai pendidik tentu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu yang harus kita gali, Bapak Ibu. Itu yang harus kita gali. Ya, jadi yang harusnya intrinsik ya, menggali potensi siswa. Ya, itu yang berbenturan dengan istilahnya apa ya, keyakinan kita atau kebiasaan kita yang sering berbenturan, apalagi kalau misalnya berbenturan dengan sistem ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang membandingkan kita dengan sekelas-kelasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemarin saya tertampar dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Andai kata saya disiplin dengan waktu, mungkin saya hari ini tidak akan terjadi dengan waktu. Andai kata saya lebih disiplin dalam mengaji, mungkin saya sekarang tidak akan terjajah dengan mengaji. Saya tidak akan terjajah dengan mengaji. Ternyata Bapak Ibu pas waktu mengaji, gak tinggal kan kita dijajah dalam arti itu kecamuk ya Bapak Ibu. Tapi kalau dulu-dulu itu saya disiplin, yang seperti itu tentang disiplin itu. Jadi di mana ada kemerdekaan itu ada disiplin. Ternyata memang disiplin. Kalau kita ingin merdeka di depannya, jadi disiplin hari ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita yang ini sama, ini juga dari kebajikan universal ya Bapak Ibu. Di sini kita lanjut saja. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah hatam tentang ini ya, tentang profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada 6 dari tentang orang Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, mandiri,
bernalar kritis, berkembang global, berkembang kreatif. Nah, ini yang kita perlu kita sepakati Bapak Ibu. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita? Mungkin ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu? Apakah setiap bertemu siswa kita seperti apa Bapak Ibu? Ya, betul ya. Kita 5S itu kita sering dilakukan ya. Apakah perlu dirubah atau ditambah? Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Harus ada Komunikasi yang terbuka antara siswa, antara komunitas keluarga, semua warga sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Ini tambahannya luar biasa. Kita lanjut. Nah ini itu proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas, terhormat. Kadang-kadang kita miris Bapak Ibu yang sekarang karena kepedulian itu sudah mulai terkikis. Gitu ya, terkikis. Kalau kreatif, anak-anak kita kreatif boleh Bapak Ibu? Mandiri nggak? Mandiri. Betul. Nah itu betul Bapak Ibu ya. Kemarin yang terjadi itu memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu kenapa bisa menjadi seperti itu? Ya. Kedermawanan, toleransi itu sahaja. Itu nanti nggak lanjut. Ini teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin kita, nah ini Jane Gossen menyatakan 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Perilaku manusia itu didasari oleh 3. Mereka melakukan, kita melakukan itu karena ada 3 ini. Ajar kelas, jadi hukum, enak gitu ya. Terus ini ada supaya dapat imbalan, dapat penghargaan dari orang lain, ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada di mana Bapak Ibu? Saya merasa di kampungnya Pak, ditambah kurang. Ya, itu sadar gitu. Sadar ya. Ini istilahnya. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ada sebuah kasus ya. Kita simak bersama. Ada sebuah kasus. Mungkin saja itu terjadi dengan diri saya sendiri. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pembelajaran itu berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan anaknya di kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa dengan kelakuan IPA, perilaku IPA yang bicara tergagap dan video tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? karena dengan menghukum seseorang itu tidak harus dengan hal yang negatif, dan dengan hal yang positif. Menghukum itu dengan hal yang positif, contohnya seperti apa? Iya, bisa dengan Ya, bisa. hal yang positif itu, ya, contohnya bisa dengan memberi pertanyaan kembali. yang pertanyaan tapi yang tidak terlalu sulit. Jadi artinya tidak mempermalukan anak tersebut. Ya, tidak mempermalukan, kita menjaga harga martabat siswanya ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ini ada 2 sisi ya. Betul. Pertama, ketika seorang teman menertawakan,
Yang kedua, seorang guru menyebut depan lalu sebelumnya. Hal itu merupakan perilaku atau tindakan yang akan membunuh terhadap karakter anak-anak tersebut. Seperti halnya siswa menertawakan, otomatis dia merasakan beda. Iya, mungkin. Silakan Bu Dewi. Untuk saya mungkin kalau anaknya menggambar, alangkah lebih baiknya kalau guru itu mendekati anaknya, ditanya, kenapa kamu menggambar, alasannya apa. Barangkali di rumahnya ada masalah, satu, atau dimarahin orang tuanya, atau ada di rumahnya itu apa gitu, kenapa dia nggak fokus. Jadi alangkah baiknya didekati, ditanyakan kenapa. Kalau saya mengajak misal bisa belajar, guru yang bisa nggak bisa berapa. Itu bukan berarti kalau menggambar bukan berarti dia nggak bisa matematika, karena ada mungkin di rumahnya ada masalah, dia nggak fokus. Banyak yang saya alami, dia bisa cuman mungkin di rumahnya ada sesuatu gitu atau ada apa gitu. Kita telusuri dulu ya. Telusuri dulu apa masalahnya. Matematika itu bukan dia aja, sebenarnya semua murid juga matematika mah pusing. Tapi itu harus ditanya dulu apa. Lebih baik kita ada misalnya baca itu ya perhatikannya, kalau mohon ibu tolong perhatikan, kalau nggak bisa nanti nanya ke ibu. Jadi jangan dulu dikasih pertanyaan anak nggak fokus, langsung ditanya pertanyaan dia bingung apa yang ditanyakan, apa yang harus dijawabkan bingung apa ya. Jadi harus segala sesuatu sebelum ngajar itu harus fokus dulu. Kalau saya mengecek dulu semua siswa, apakah udah siap apa belum gitu untuk belajar, kalau menurut saya paling. Ya, siap. Terima kasih Bu ya. Jadi betul ya. Semua langkah-langkah pasti Bapak Ibu juga punya cara tersendiri juga. Nah, di sini apakah menurut Bapak Ibu tindakan pasien udah hadis? Menurut Bapak Ibu tindakan pasien ini ya? Iya, terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Kalau itu mah hukuman, karena kalau ada perjanjian sebelumnya. Misalnya kita mengajarkan ini harus ini, berhubung tidak ada konsekuensi itu, tidak ada penjelasan seperti hukuman. Kalau sudah ada perjanjian dari awal itu maksudnya ke konsekuensi. Kalau hukuman? Jadi sebetulnya hukuman aturan, perjanjian. Hukuman aturan. Kalau konsekuensi mah Harus didiskusikan dulu dengan anak. Kalau di sini kalau hukumannya hukuman mana gitu ya. Kalau yang dilakukan sama pasien tadi. Kalau hukuman misalkan dari kacamata sebagai seorang pendidik, cocok sebetulnya. Kalau dari konsekuensi kita katakan ada perjanjian lebih dahulu. Ada perjanjian. Secara tiba-tiba gitu. Itu berarti maksudnya ke. Jadi ini apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hubungan. Ya, ini makanya kalau hukuman dari kacamata mana kita ambil? Iya, yang tadi pas waktu Yang tadi itu. tadi Karena ini hukuman dari tadi. Kalau misalkan tadi disebut hukuman, kalau seorang pendidik kita cocok sebetulnya. Iya. Berarti maksudnya konsekuensi apa hukuman, Pak? konsekuensi. Ya, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah. Jadi guru baik ya itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, guru memonitor murid. Berbeda lagi dengan yang namanya ini Bapak Ibu, restitusi. Ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi lebih ke implisit tadi kalau restitusi. Kalau konsekuensi mungkin dalam jangka waktu tertentu. Ya. Yang paling susah itu ya ini Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang paling. Kalau misalkan tadi kejadiannya Pak Seno, si anak pasti minder. Justru seorang guru harus bisa membangkitkan, memberi motivasi supaya anak tersebut bisa kembali kepada kelompok mereka. Ih, luar biasa, tepuk tangan ya. Betul, ya. Baik. Tuh, ya. Tetapi ini satu metode Bapak Ibu ya. Ini satu metode bukan satu acuan mutlak. Karena pernah terjadi Bapak Ibu, pernah terjadi di suatu institusi ternyata hukuman itu diperlukan. Jadi ini hanya satu metode saja kalau restitusi, kalau hukuman. Tetapi kalau misalkan untuk di bidang pendidikan sekarang ini yang dipergunakan, Bapak Ibu ya. Ini hukuman sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, adanya korban ya Bapak Ibu ya. Anak murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, memang Bapak Ibu ya, dalam jangka waktu pendek korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman, penguatan hanya bertahan hanya beberapa waktu. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, maksudnya itu dikuatkan kembali. Ya. Murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kalau dalam restitusi, silakan Pak Bu. Maaf ya, misalnya gimana seorang pendidik misalnya sudah melakukan 3 cara tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang merupakan jalan terakhir untuk pemecahan masalahnya baik itu bagi guru ataupun siswanya tersendiri. Tapi misalnya pada saat misalnya pembelajaran si anak tetap melanggar hal yang itu juga, bahkan misalnya dari restitusi itu juga udah diulang-ulang berulang-ulang kali, misalnya mengasih jeda waktu yang udah ditentukan berdasarkan kesepakatan, apa solusi yang terakhir yang bisa kita lakukan gitu Pak? Jikalau anak itu mengulangi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa berbagi. Jadi anak itu sudah direstitusi, tapi mengulangi kembali perilaku itu. Solusi terakhir. Sebetulnya kita harus mencoba menjadi anak tersebut. Ya terakhir. Harusnya kepada seorang guru bukan hanya saja, tetapi ketika kita menemukan siswa mengulangi lagi sifat yang dari itu, maka kita harus tampil bagaimana. Nah, istilah bersekolah itu berarti ada lembaga-lembaga yang berhak untuk menangani hal tersebut, contoh seperti BP dan gitu. Ya, makanya seorang guru yang paling harus dikuasai tentang psikologi pendidikan psikologi anak. Ya. Kalau dia pandai dalam sebagai anaknya, yakin dia bakal bisa pandai mencari solusi untuk diperbaiki. Gitu. Ya. Kalau hanya pendidikan aja gitu, tentang psikologinya tidak tahu tentang anak, udah bukan namanya guru. Ya. Tapi yang ditangkap pokok adalah psikologi anak itu suasana oleh kita. Insya Allah nantinya untuk selanjutnya masalah ilmu pengetahuan bisa terkuasai. Ya. Apalagi sekarang ini kan kita menggunakan perubahan karakter paling pokok. Bukan percuma lah pintar, tapi psikologinya akhlaknya jelek, buat apa? Tapi insya Allah akhlaknya jelek, ilmunya insya Allah tidak akan buruk-buruk terima. Insya Allah maju. Pak, tapi gimana dengan kalau sekarang ini lihat dengan hukuman konsekuensi restitusi seperti yang barusan saya ungkapkan, tidak mempan juga, bisa juga pemaksaan harus itu berupa hukuman yang sekarang. Pengalaman saya dengan mungkin sekarang lah masalah sampah di sekolah kita aja. Nah, ini kan harusnya ada kekompakan antara guru yang mungkin kalau di situ positif harusnya gitu, tapi kebanyakan melanggar terus gitu, udah sekali 2 kali melanggar. Nah, harusnya ada solusi terakhir bagaimana gitu. Ya, kita bisa tangkap Bapak Ibu ya. Kita bisa tangkap. Pertama, kita sebagai guru semua yakin enggak bisa menangani siswa enggak. Yang kedua saya tangkap dari Bu Dewi, kolaborasi. Susah kan justru itu membangun kolaborasi.
Nah, itu. Baik kembalikan lagi kepada siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Kesadaran diri. Contoh misalnya Bapak Ibu gini, pasti boleh bantu. Sini. Boleh bantu ya. Kayak tadi sama, sebetulnya sama dengan pas waktu pas pegang tangan tadi Bapak Ibu ya, pasti turunkan tangan, jalankan tangan di sini, ya. Tapi pasti tidak punya kekuatan tangan ini, ya. Pas waktu saya bakal gampang nggak? Mudah ya, Bapak Ibu ya. Pas waktu pas ini, tangan saya mah kuat, ditedekkan kamu dalam pikiran pasti sing kuat. Saya turunkan pasti sing kuat, ya, sing tangan nggak ada. Beda tuh. Kembali lagi kepada mindset kita. Makanya judulnya disiplin positif, tapi kalau bisa disiplin negatif, pemikirannya akan negatif Bapak Ibu. Ilmu ikhlas ya. Itu. Ikhlas aja Betul ya. Jadi sebetulnya mah kalau ingin bisa kan ya bisa berdirinya suatu kedisiplinan gitu ya. Ya. Bisa terwujudkan gitu. Betul. Yaitu diawali dari diri kita sendiri. Iya, Pak. Setuju. Maka menurut Al-Quran adalah dari api neraka sebelum orang lain menurut pendapat lain sebelum menjaga. Insya Allah kalau dari dirinya sampai keluarga bisa menjaga, insya Allah orang lain juga akan ikutinya. Setelah seorang dai bisa diterima oleh jamaah kalau dia diawali dari dirinya sendiri bicaranya sesuai dengan perilakunya. Gitu. Hanya semata berdasarkan materi-materi, tapi perilaku dan bertolak belakang dengan materi yang saya sampaikan. Lain didengarkan, kali tolengan. Gitu. Ya. Apalagi di masyarakat kita yang masih perlu cerdas lah kita. Jadi dia apa terutama dengan perilaku sekarang ini. Ya. Bukan bicaraan, ngomongin halus, Ya. Ya, kita balik lagi Bapak Ibu. Balik lagi dengan yang tadi, yang tiga yang Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu karena ada 3 hal. Apakah takut dihukum, apakah ingin penghargaan, atau dari dasar diri sendiri, kesadaran yang Bapak Ibu. Tapi kita balik lagi dengan tadi, kita ambil dari satu-satu Pak ya, Bu. Kalau misalnya kita ingin menjalankan disiplin positif di sekolah, pertama tadi apa Pak? Ikhlas tak berujung. Ya kan, ikhlas tidak berujung ya Bapak Ibu ya. Yang kedua harus bisa berkolaborasi dimanapun juga. Ini namanya ikhlas mau mengenai batur. Ya Bapak Ibu ya. Orang menulir batur ikhlas itu. Biarin aja yang ini Bapak Ibu, kita aja yang melangkah. Karena apa? Hal itu akan kembali sudah ada diri kita. Terus tadi yang terakhir adalah doa akhir. Ya ini lanjut aja Bapak Ibu ya. Ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini sudah tadi ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah itu hukuman apa konsekuensi? Nomor 1. Hukuman apa konsekuensi? Anda ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Itu hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk 18 kali dan tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah ini saya yakin sudah memahami Bapak Ibu ya. Tuh. Oke, lanjut. Kalau misalkan pas ini berolahraga, ada anak tidak memakai baju olahraga terus disuruh lari, itu hukuman apa konsekuensi? Ya itu ya, belum paham.
dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, ini yang sering apa? Terjebak, Bapak Ibu ya, terjebak. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu baru kepada seseorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang asumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Sesungguhnya di tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum orang. Oke, nah ini Bapak Ibu ya penghargaan. Pengaruh jangka pendek jangka panjang. Ini penghargaan bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Ya. Kala kita memberi bonus terhadap siswa, makanan atau apapun, itu akan menjadi merusak hubungan mereka antar siswa. Ya. Mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas. Contoh, kalau misalnya kita tidak bawa permen atau tidak bawa makanan, anak itu akan timbul kreativitasnya. Ayat kita lagi lama. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini penghargaan tidak efektif. Tadi sudah. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Ya. Ini Bapak Ibu yang kembali kelas bisa memulai, ya Bapak Ibu, supaya dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Ya, supaya apa? Supaya semua merasakan. Contoh begini Bapak Ibu, pas waktu saya masuk ke kelas si A misalkan, nyaman nanti. Tapi pas waktu masuk ke kelas si B lagi, kok nggak seperti ini? Kadang-kadang kita ini salah sih wali kelasnya. Ada pernah nyeletuk seperti itu Bapak Ibu? Ya, boleh kita jujur-jujuran. Ya, Bapak Ibu ya. Saya sama wali kelasnya turun kali pisan. Kok bisa datang untuk perhatian pisan? Ada yang seperti itu. Makanya ada ini Bapak Ibu, secara ya yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas itu bisa ditulis di dindingnya. Ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Sebaiknya segala sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat atau pendapat. Bapak Ibu warga kelas mungkin biasa baik. Kalau saran ibu di kelas dia supaya kelas nyaman, supaya kelas enak, pembelajaran jalan efektif mau seperti apa? Ya kan? Itu tidak tersirat, tidak tersirat, tidak ditulis Bapak Ibu. Karena saya pun pernah melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Tatkala anak itu tidak ternyata alasannya sudah bisa ditebak pasti anak ini tinggal itu ibu guna. Ya, nah itu diperkuat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi dalam bentuk positif. Contohnya Bapak Ibu ya. Ini prosedurnya mempersilakan mereka sekolah, murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah ke kelas. Mencatat semua masukan murid papan tulis ya, atau di kertas. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang dulu Bapak Ibu ya, yang terjadi jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya
Itu kalau misalkan tidak boleh gaduh, kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Diharapkan tenang. Ya. Kalau tenang itu mah kalimat positif Bapak Ibu. Jadi ditanya jempeng gitu. Kan ada yang Bapak Ibu ya, banyak sekali siswa kita pas waktu ditanya langsung ramah Bapak Ibu. Pak. Ya, pas waktu ditanya langsung Pak, masalah penyakitan juling lembut. Ya. Apa kira-kira? Oke, terlalu diam mungkin. Aktif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa istilahnya kita terapkan. Aktif deh seperti ini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Ya. Udah ini kan, ya. Sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa anak kita, siswa kita melakukan hal-hal itu? Karena yang didasari ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Mari cara-cara kita tidak bisa menyalurkan kebutuhannya. Ini anak-anak kalau disebut menyimpang karena kita tidak memahami kebutuhan. Ya. Bisa diterima. Pada api teh ini, pada api teh ini setelah cerita kamu. Ada hal-hal yang seperti ini ya Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Psikologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ya Bapak Ibu, lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang banyak kan kita Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Fenomena-fenomena yang terjadi di kelas 7 sekarang ini muncul Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Akhirnya mereka apa? Lari keluar, hal-hal negatif timbul. Ya, ini. Nah, terus penguasaan. Nih, saya penggede awak. Asal orang penganiayaan, penguasaan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang di luar kita inginkan. Kebebasan paling banyak Bapak Ibu kan. Nah, tadi mungkin saja cara-cara kita ingin bebas, ingin mengekspresikan dirinya. Ya. Kesenangan ada ya. Kadang-kadang anak-anak teriak-teriak jadi jawaban. Kalau misalnya suruh diskusi kelompok, kadang-kadang si vokalnya lebih dari yang lain. Ya. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Kita bisa simak dulu sebentar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru
Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berkeliling? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita terhubung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada
bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan perilaku mereka. Ini kita lanjut Bapak Ibu ya. Posisi restitusi kontrol ya. Nah ini sebagai penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu bukan hanya fisik, bisa dengan verbalan juga Bapak Ibu ya. Rasa bersalah ini memantau manajer yang paling diinginkan untuk saat ini adalah sebagai ini Pak Ibu ya. Posisi di mana guru untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang paling diinginkan adalah di posisi ini, ya, yang paling diinginkan seperti itu. Ya. Kita langsung saja. Nah ini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan posisi positif untuk menebus kesalahan. Ini ya Bapak Ibu. Lanjut, ini segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi dalam mengasi siswa yang bermasalah, ini guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menerapkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid disiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap efektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya, di langkah-langkahnya, yaitu Bapak Ibu. Nah di sini validasi tindakan yang salah, langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Kalau validasi tindakan yang salah itu kita tanyakan kepada siswa kenapa kamu berbuat itu. Kalau tadi Bu Dewi kasus kita harus telusuri dulu kenapa anak itu membuat seperti itu. Kalau menstabilkan identitas, kalimatnya mungkin sederhananya seperti tadi Bapak Ibu ya, gak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu ya. Nah di sini juga menjaga keyakinan kelas kita balikan Bapak Ibu. Tapi kamu masih ingat enggak keyakinan kita, keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita? Oh iya, tolong sebutkan keyakinan kita gini. Nah nanti solusinya bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak itu sendiri yang istilahnya yang memberikan solusi terhadap dirinya. Oke, ya. Nah ini kita lanjut. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih ya apa yang saya sampaikan. Saya yakin banyak kekurangan ya, dan Bapak kami yakin juga tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pasti bisa berubah, tergantung kita, mindset kita mau jadikan seperti apa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memaparkan tentang budaya positif yang sangat diperlukan di sekolah, itu untuk menumbuhkan karakter anak biar mereka biar mereka dalam kehidupannya bisa memiliki kedisiplinan yang positif. Untuk acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ya silakan Bu, mungkin kita bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penolakan tadi tentang keyakinan kelas. Kita kan sudah melakukan membuat keyakinan kelas dengan siswa, baik yang maupun yang tapi bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas itu dengan efektif supaya bisa dilaksanakan. Karena walaupun ada yang tersirat maupun yang tersurat, tetap saja anak itu ada yang melanggar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Bu? Mungkin ada lagi ini masih ini Pak sama. Ada dua aja ya, Bapak Ibu ya. Mungkin mau
mewujudkan kegiatan secara efektif. Dan secara efektif, mungkin itu satu mungkin kolaborasi. Ya, mantap. Ya, kolaborasi mungkinnya antara guru, siswa dan wali kelas. Kemudian yang berikutnya tar dulu barusan teh lupanya. Tapi barusan teh sudah ada jawabannya. Oke. Di kamera ini kita. Jadi sana kita langsung diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Iya, Dari Bu Nenden ada yang mungkin kita sepakati untuk menjalankan keyakinan kelas supaya efektif itu yang pertama kolaboratif ya Bu ya. Iya. Kita setuju itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Iya Bu Dewi. Menurut saya anak itu bisa mentaati peraturan dimulai mungkin dari gurunya dulu. Soalnya kalau gurunya disiplin waktu, insya Allah siswanya juga akan disiplin. Karena siswa itu kan meniru apa yang dilakukan dulu. Ada gurunya juga datangnya kesiangan atau jarang masuk kelas, jadi anaknya juga akan meniru. Gitu. Kalau menurut saya awalnya mungkin dari gurunya dulu, dari sikap, niat, perilaku gurunya dulu. Pertama kata saya gitu. Yang kedua, anak itu akan membalikan kepada kita. Kita disiplin waktu, gurunya kesiangan, Korea bisa gitu ya. Kayak mungkin kata saya pertama kali itu harus dari diri kita dulu sebagai guru. Apakah sudah baik atau belum? Bisa. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Apakah kita juga udah bagus atau udah baik atau belum? Menurut saya itu Pak, itu yang saya tambahkan. Ada lagi Bu? Oke, saya tangkap dua Pak Yura. Yang pertama kolaborasi, yang kedua guru sebagai role model. Ya, itu ada lagi Pak. Ya. Adio. Lewat bertanya itu. Tadi Bu Santi bertanya Bu Santi. Bu Santi ya tadi. Solusinya. Solusinya balik dari pengertian efektif dulu ya. Siap. Efektif itu kan kita sorotinya dalam apa? Hemat waktu. Bagaimana seorang guru bisa menghemat waktu ketika siswa bisa belajar yang betul-betul. Ya, itu tidak hanya semata-mata oleh guru pribadinya sendiri. Semua elemen pendidikan harus mendukung terhadap efek tersebut. Percuma seorang guru bisa menggunakan apapun juga, tapi kalau dari sekolah tidak ada motivasi untuk memberikannya, baik fasilitas sarana maupun prasarananya. Maka dari itu supaya bisa terwujudnya di dalam kelas belajar efektif, semua elemen sekolah, mulai kepala sekolah, mulai mungkin dari dinas pendidikannya juga, sampai ke orang tua siswa, sampai ke mana, mendorong terhadap pendidikan tersebut. Baru akan terwujud. Tidak semata-mata hanya guru saja bisa menciptakan. Contoh hanya, kita akan belajar untuk berangkat alat peraga. Kalau dalam PPR bisa kita buat sendiri, betul. Tapi kalau belajar seperti begini kan tidak mungkin kita bisa buat sendiri. Maka pihak sekolah harus memberikan dukungannya. Alat peradanya yang harus dilengkapi. Siap. Pak. Udah lanjut. Hampir sama dengan Bu Nenden mungkin ya. Kolaborasinya lebih luas, Pak ya. Jadi semua warga sekolah maupun dinas pendidikan dan semua yang lainnya kita bisa berkolaborasi dengan itu. Komunikasi. Terus tadi Bu Dewi menyampaikan guru sebagai role model. Ya, ada lagi yang bisa menyampaikan Bapak Ibu? Pak Tio tadi, silakan Pak. Mohon maaf ini untuk semuanya. Izin menambahkan. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya pahami, keyakinan itu sifatnya lebih general, luas dan sesuai dengan visi setiap individu gitu Pak. Seperti misalnya contohnya keyakinan bagi masyarakat Indonesia bahwasannya Indonesia itu adalah negara hukum gitu ya. Indonesia itu adalah negara hukum. Bahkan setiap orang yang tinggal di Indonesia yakin kalau Indonesia itu adalah negara hukum gitu. Nah berarti yang pertama perlu dilakukan itu adalah bagaimana guru itu bisa mencari atau mengeksplor gitu visi dari individu yang
memiliki kesamaan dan dijadikan satu pemikiran atau keyakinan yang sama di dalam kelas. Nah, terus keduanya juga Pak, bagaimana siswa itu bisa sadar kalau apa yang dia lakukannya itu adalah kesalahan. Karena yang lebih bahaya itu ketika siswa bertindak tidak sadar dia itu sedang melakukan kesalahan. Ya, betul. Jadi yang saya tangkap satu, komunikasi yang jelas dengan siswa Pak ya. Komunikasi, jadi ada libatkan siswa dalam membuat keyakinan itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi kan sudah disampaikan antara peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu hanya sepihak, jadi satu arah. Kalau keyakinan kelas dibuat dengan dua arah, jadi dilibatkan. Tapi yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang komunikasi kita kurang jelas. Mungkin itu Bu Santi ada tiga, ada beberapa. Yang pertama kolaborasi. Yang kedua guru kita sebagai role model harus memberikan contoh yang lebih baik, yang terbaik. Komunikasi yang baik. Berarah. Keyakinan itu melibatkan siswa ya, supaya mereka tergali keyakinannya. Ya, yang selanjutnya ada, mungkin saya tambahkan ada beberapa ya. Yang paling kadang-kadang kita tidak melakukan refleksi, Bapak Ibu. Refleksi. Kalau misalkan hanya kita saja gitu, selingkungan, tetapi berrefleksi dengan siswa kita jarang melakukan hal itu. Jadi prosesnya mau singkat, hasilnya mau maksimal. Betul. Namanya hasil maksimal, pasti prosesnya tidak akan singkat gitu. Mungkin tambahan ya, budaya kita ini instan gitu. Ya. Prosesnya mau singkat, pasti mau maksimal. Betul, Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakati Bapak Ibu ya. Saya pun. Kolaborasi, role model yang lebih baik, komunikasi, libatkan siswa, terus refleksi, evaluasi ya. Yang paling penting lagi integritas. Semua Pak. Ya. Semua. Jadi integritasnya yang sangat diperlukan, karena kalau misalnya tidak ada integritas juga susah dimanapun juga. Yang lebih penting lagi adalah konsisten. Dan konsisten itu tidak bisa dilakukan oleh pribadi Bapak Ibu, tapi semua Kalau ada punya keinginan, ingin adanya suatu perubahan. Siap Bapak Ibu ya? Oke, kita lakukan secara bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan? Berarti dari sebuah keyakinan kelas itu bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Betul Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Santi sudah meragukan bahwa budaya positif itu bisa efeknya yang tadinya di lingkungan kecil, di lingkungan besar menjadi lebih positif lagi. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan sesuai dengan visi misi dari sekolah itu sejalan dan mencapai tujuan bersama. Kalau itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang yang sudah memberikan paparan yang sangat jelas, dan semoga paparan dari Pak Dadang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya itu penutup dan doa. Persilakan kepada Pak Ejek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jalannya acara mungkin kita akan tutup dengan doa, yaitu yang biasa saja. Doa ibadah majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih
kasih atas waktunya dan